Alhamdulillah, berita terakhir pagi ini, pemerintahan boneka sekaligus pemerintahan penjajah Zionis Israel melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu mengumumkan gencatan senjata dengan pasukan pejuang Hamas di jalur Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah sebuah berita yang menggembirakan, menunjukkan bahwasanya bagaimanapun beratnya perjuangan yang dihadapi oleh kaum muslimin di Palestina, khususnya di jalur Gaza, mereka dalam segala keterbatasan fasilitas, apalagi persenjataan, itu mampu bertahan. Dan ketabahan mereka mampu mengalahkan berbagai macam persenjataan modern yang digunakan oleh tentara Zionis penjajah Israel. Sebelum saya melanjutkan beberapa hal pentingnya kita membela dan menolong perjuangan rakyat Palestina dan membebaskan Al-Quds dari cengkraman Zionis Israel, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan terlebih dahulu. Pertama, di tengah penderitaan yang sangat luar biasa dialami saudara kita di jalur Gaza khususnya dan di Palestina pada umumnya, terutama adalah mereka yang mengalami kontak fisik langsung di sekitaran Masjid Al-Aqsa dengan tentara Zionis, dengan menelan korban yang cukup banyak. Tadi telah disampaikan kurang lebih 230 para syuhada, yang sebahagiannya adalah anak-anak yang tidak berdosa dan wanita-wanita yang tidak berdaya. Begitu pula orang tua yang sudah sangat lanjut usia. Tetapi di tengah penderitaan itu tersiar dan banyak sekali berseliweran di media sosial yang justru adalah kontraproduktif dengan perjuangan rakyat Palestina. Seperti merajalelanya atau menyebarnya fatwa-fatwa yang tidak relevan, bahwasanya tidak ada gunanya kita sekarang membela Palestina karena mereka itu tidak patut untuk berjuang tapi harus hijrah karena mereka itu tidak mampu melawan. Bayangkan di tengah penderitaan yang sangat berat seperti ini berseliweran fatwa-fatwa yang tidak relevan, yang tidak muqtadol hal, yang harusnya kita memberikan dukungan kekuatan moral, dukungan kekuatan spiritual, dan dukungan kekuatan material, malah disebarkan fatwa-fatwa yang menjatuhkan mentalitas mereka. Mereka disuruh keluar dan disuruh hijrah. Begitu pula merajalela fatwa-fatwa yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di bumi Palestina itu adalah bukan permusuhan agama, bukan peperangan dua komunitas agama, tetapi yang ada adalah perebutan wilayah, permusuhan dan konflik hanya didasarkan ekonomi, perebutan tanah tempat tinggal saja, sehingga tidak ada gunanya kita ikut terlibat dan mendukung mereka. Atau kalaupun kita mendukung mereka, tidak akan ada yang dapat kita peroleh dari dukungan mereka pada kita. Begitu pula berseliweran isu-isu narasi-narasi yang memfitnah para pejuang di Palestina, bahwa sebahagian mereka adalah seperti Hamas hanyalah dukungan Syiah, bahkan bentukan Zionis. Ini sesama saudara muslim kita saling memfitnah, saling menuduh seperti itu. Ini sungguh suatu yang tidak patut dan tidak pantas terjadi dan dikemukakan di saat situasi bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara kita muslim di Palestina mencapai titik yang paling menyedihkan. Bagaimana tidak 230 orang syahid, ribuan rumah digusur, dihancurkan, dibombardir, lebih daripada 1000 bom dijatuhkan itu di pemukiman kaum muslimin di jalur Gaza. Bagaimana tidak menderita, mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, tidak tempat berteduh, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan yang melindungi, kehilangan makanan. Tetapi di luar sana banyak saudara kita yang mencibir nasib penderitaan mereka dan mempersalahkan pengorbanan mereka. Nah, tentu kita berdiri di sini
tidak ingin menyikapi pandangan-pandangan yang sumir dan nyinyir terhadap perjuangan bangsa Palestina. Namun kita di sini sebagai Jamiah Persatuan Islam ingin menegaskan dukungan kita, ingin menegaskan pembelaan kita atas dasar-dasar yang sangat jelas, kokoh secara argumen dan secara bukti nyata. Pertama, bahwa perjuangan kaum muslimin membela Palestina adalah benar-benar dasar akidah, dasar keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa kehadiran bangsa Zionis Israel di bumi Palestina adalah tanda akan berbuatnya kerusakan yang kesekian kalinya bangsa Zionis Yahudi di bumi Palestina. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Isra, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadna 'alaikum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah wal yutabbiru ma'alau tatbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannam lil kafirin hasira." Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini tegas menyatakan bahwa di mana saja kaum Zionis Israel masuk ke Palestina, mereka akan berulang kali membuat kerusakan. Dan kerusakan pertama telah dibalas oleh Allah dengan dihancurkannya kaum Yahudi itu oleh Nebukadnezar. Kemudian kejahatan kedua telah dibalas oleh Allah dengan dibangkitkannya, yaitu Kaisar Persia. Di masa Titus, kaum Zionis juga dihancurkan. Lalu mereka diselamatkan oleh kaum muslimin dari penjajahan bangsa Romawi. Kemudian setelah itu mereka membuat makar dengan bangsa-bangsa barat, bangsa-bangsa Eropa terutama Inggris. Lalu mereka membuat negara yang ilegal, yaitu mencaplok tanah wilayah milik bangsa Palestina. Maka Al-Quran mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian wahai bangsa Zionis Israel berbuat kebaikan, maka kebaikan buat kalian. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu bagimu. Wa in untum udna. Kalau kamu mengulangi kejahatan itu, kami pun akan mengulangi lagi hukuman itu. Maka kita semua ayuh sekalian, ini adalah dalam penantian kejahatan terakhir bangsa Zionis. Oleh sebab itu kita berharap kejahatan mereka saat ini adalah kejahatan terakhir di muka bumi yang akan diluluh lantakan oleh kekuatan yang Allah bangkitkan tengah umat Islam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu pula kita ingin mengkritik sebagian kaum yang mengatakan tidak boleh melanat Bani Israel. Memang Israel ini bangsa Zionis Yahudi di Palestina sekarang, mereka ini adalah nasabnya emas, yaitu nasab Israel. Tapi kelakuannya adalah Banil Kirodatal Khonazir. Mereka adalah anak cucunya babi dan kera. Itu kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa nenek moyang mereka lah nenek moyang silsilah emas. Karena ia Israel, Nabi Yakub. Tapi perilaku mereka adalah perilaku kera dan babi. Sebagaimana Allah firmankan, yaitu kulna kunu lahum kirodatan khasin. Karena itu Al-Quran mengatakan yang mulia itu adalah Israel, Nabi Yakub. Tetapi kelakuan anak cucunya yang kufur kepada Allah, Allah melaknat mereka. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat, dikutuk. Siapa yang dikutuk? Alladzina kafaru min bani Israel, orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Menunjukkan tidak semua Bani Israel itu adalah beriman. Maka mereka yang kufur Allah kutuk walaupun mereka anak cucu para nabi, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa mereka dikutuk? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka selalu membangkang dan selalu melampaui batas. Kita saksikan sekarang
pembangkangan itu sudah melampaui batas. Oleh sebab itu, pembelaan kita kepada rakyat Palestina yang pertama-tama adalah karena dasar dorongan akidah untuk menyelamatkan Al-Qudus yang berada di Palestina itu. Kemudian begitu pula atas dasar akidah pula, kita meyakini Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam. Maka tidak mungkin kita bisa memisahkan antara kiblat Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram saat ini. Itu adalah warisan akidah dan warisan sejarah kita sebagai kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pembelaan kita terhadap Palestina adalah karena dasar tuntutan ideologi dan konstitusi negara kita sendiri. Maka perjuangan kita melawan Palestina bukan hanya melaksanakan tuntutan iman, tuntutan akidah, tuntutan agama, tapi juga melaksanakan tuntutan daripada konstitusi negara kita. Dalam mukaddimah negara Undang-Undang Dasar 45 negara kita dengan jelas dinyatakan di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kita aneh sekali ketika kita mendengar ada orang yang menganggap pembelaan terhadap Palestina ini tidak memiliki arti apa-apa secara konstitusi negeri. Apakah mereka tidak membaca konstitusi negaranya sendiri? Apalagi apabila mereka adalah orang yang pernah menjabat di negeri ini, pernah memiliki posisi penting dan strategis terhadap negeri ini. Maka kita nyatakan justru kita memiliki landasan yang kuat dari sudut kewajiban konstitusi negara kita. Yang ketiga, iwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa pembelaan kita terhadap rakyat Palestina bukan karena kita membela Hamas, membela jihad Islam, atau membela Al-Fatah, tetapi kita membela kaum yang tertindas, kaum yang dizolimi. Bahkan kalaupun harus berjihad secara fisik, Al-Quran memberikan legalitas pada kita. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan yaquluna rabbana ahrizna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'alana min ladunka waliya waj'alana min ladunka nasira. Kenapa kalian tidak berjuang membela orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, kaum wanita, anak-anak yang mereka terzolimi di negeri mereka? Lalu mereka mengatakan, Tuhan kami, berilah kami jalan keluar di negeri ini yang dizolimi oleh para penguasanya. Jadikan di antara kami pelindung dan penolong. Maka jadilah kita penolong, pelindung apa yang kita mampu. Dengan apa kita menolong, melindung mereka? Pertama adalah dengan tenaga. Saya yakin banyak di antara kita memiliki kemampuan secara tenaga. Tenaga medis sangat dibutuhkan. Memang perang saat ini setelah berlangsung 11 hari berhenti untuk sementara. Karena taktik dan strategi Zionis menghentikan dulu perang, gencatan senjata sejak hari ini. Tetapi ingat, korbannya belum tentu selesai selama sebulan 2 bulan. Puluhan ribu yang terluka parah, yang kehilangan tangan, kehilangan kaki, yang robek, bahkan mungkin yang cacat seumur hidup. Siapa yang bisa menolong? Maka bantuan tenaga medis, relawan, membangun kembali rumah-rumah mereka sangat dibutuhkan. Maka saya kira siapa yang memiliki kesanggupan itu, wajib kita mendaftarkan diri apabila ada sarana dan ada jalan menuju ke sana. Yang kedua adalah pembelaan dengan dana. Bagaimana mereka untuk melangsungkan hidupnya? 60% penduduk Gaza dalam keadaan normal itu pengangguran. 60% dalam keadaan normal pengangguran. Dalam kondisi perang seperti ini, nyaris 100% mereka tidak punya pekerjaan. Sedangkan mereka harus berlangsung hidup. Maka tentu saja dukungan dana dari seluruh kaum muslimin sedunia adalah sangat dibutuhkan. Dan tidak kalah pentingnya ihwata iman sekalian, dukungan doa. Karena doa bagi kaum muslimin yang tidak mampu dengan tenaga dan tidak mampu dengan badan, dengan dana, itu adalah silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin yang paling kuat setelah tenaga dan setelah dana adalah doa. Mari kita dalam kesempatan yang baik ini menggalang kekuatan, menggalang dana, dan mencurahkan apa yang mampu sebagai perwujudan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaum muslimin adalah saudara bagi muslim yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga
kita semua memberikan kontribusi yang nyata sekecil apapun, niscaya akan menjadi timbangan yang memberatkan amal soleh kita di hadapan Allah. Dan siapa yang berniat jihad di jalan Allah, maka telah tertulis jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada ma aqulu lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Terima kasih kepada